Jadi pilihan kita terhadap Quran itu dua ya. Satu mempelajarinya, dua mengajarkannya. Tentu level lebih tinggi itu adalah mengajarkan setelah mampu mempelajari dengan baik. Maka kun aliman atau muta'aliman. Jadilah seorang guru alim atau muta'alim atau seorang pembelajar. Semoga dua kemuliaan ini kita dapatkan ya, dan semoga dimudahkan mengamalkan apa yang sudah kita dapatkan. Baik, malam hari ini kita masih mengkaji surat An-Nur ya. Kemarin membahas tentang hadisul ifki, peristiwa tuduhan dusta kepada Sayyidah Aisyah dan sahabat Sofwan bin Mu'attal dengan tuduhan zina dibantah oleh Allah dalam beberapa ayat ya, kemudian mulai ayat yang ke-12 ya, ayat ke-11 ya, sampai ayat ke-25 ya. Ini masih membantah tuduhan kepada Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian ayat ke-26 malam hari ini Allah memberikan pembersihan kembali kepada Aisyah radhiyallahu anha, dan selayaknya tuduhan yang buruk itu hanya pantas diberikan kepada lelaki yang buruk. Ada ayat ini yang masyhur nanti untuk proses perjodohan ya. Maka ada kalimat kalau kita cumanya Departemen Agama, saya baca ini yang ayat 26 ini, ketika Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithat. Al-khabithatu kalau di dalam terjemah kitab itu saya lihat lebih ke fa'il, perempuan yang buruk Allah siapkan untuk lelaki yang buruk ya. Wal khabithuna, dan lelaki yang buruk Allah siapkan untuk perempuan yang buruk. Maka ada kalimat di dunia perjodohan itu, jodohmu cerminan dirimu ya. Karena jodoh kita itu hakikatnya gambaran kita ya. Meskipun nanti ini dibantah oleh kenyataan di surat At-Tahrim, di sana ada dua keluarga yang lelakinya luar biasa, Nabi Nuh dan Nabi Lut alaihissalam, tapi justru Allah sampaikan istri keduanya itu jelas ila khulana ma'tadir, masalahkan berdua hai istri Lut dan istri Nuh ke dalam neraka. Siapa yang membantah Nabi Nuh bukan orang baik? Siapa yang mengatakan? Ada Nabi Nuh itu ulul azmi min rusul, rasul dan pilihan lagi. Jadi kalau Nabi itu juga ada omongan, karena banyak banget itu di dalam keterangan tafsir Bukhari pernah kita sampaikan ya, jumlah Nabi itu ada yang mana sampai 316.000 ya. Yang masyhur adalah yang kita kenal itu ada Nabi Soleh sampai Muhammad SAW, yang istimewa 5 ulul azmi yang kesabarannya dan rata-rata itu Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad SAW ya. Nuh Rasul pertama, laqad arsalna Nuhan ila qaumihi, telah kami utus Rasul pertama kami Nuh kepada kaumnya. Jadi Nabi Nuh itu orang baik Pak, tapi menikah dengan perempuan yang tidak baik ini. Dia ada yang mempertahankan ini. Kata Allah, lelaki baik untuk perempuan baik ya, lelaki buruk untuk perempuan yang buruk ya. Tapi kenapa Nabi Nuh orang baik dapat perempuan yang buruk? Ini dijawab oleh para ahli tafsir ya. Ada beberapa penafsiran terkait dengan surat At-Tahrim, kisah Nabi Nuh alaihissalam dan Nabi Lut alaihissalam. Dan kenapa juga perempuan yang baik bersuamikan buruk? Ayat berikutnya, Allahu mathalan lil ladzina amanu ma'ata Fir'aun. Allah telah memberikan misal untuk orang beriman itu istrinya Fir'aun. Siapa? Asia binti Musa, solehah, qanitat, taat seluruhnya, tapi bersuamikan Fir'aun. Siapa yang lebih buruk dari Fir'aun? Gak ada. Orang itu
Kalau aneh, ngaku paling pol sebagai nabi. Kalau Fir'aun ngaku sebagai Tuhan. Ana Rabbukumul A'la. Aku Tuhan yang paling tinggi. Kan kewadan Fir'aun itu ya. Tapi sebenarnya soleh luar biasa ya. Ini kalau bapak-bapak tidak cuma tepat kalimat ini disebutkan perempuan buruk untuk lelaki yang buruk, wal-khabisuna dan perempuan yang buruk untuk lelaki yang buruk. Lelaki yang buruk untuk perempuan yang buruk. Wat-thayyibatu dan perempuan yang baik lit-thayyibin, Allah pasangkan dengan lelaki yang baik. Wat-thayyibuna dan lelaki yang baik lit-thayyibat untuk perempuan yang baik-baik. Ulaika mereka inilah mubarrauna orang-orang yang dibersihkan oleh Allah mimma dari tuduhan zina. Ini ayat ini masih ada kaitannya dengan peristiwa tuduhan kepada Aisyah, ya, yang dituduh selingkuh ya dari Nabi dengan seorang laki namanya Sufyan bin Mu'attab. Itu contohnya tuduhan itu. Lalu maghfirah untuk mereka yang dituduh dengan tuduhan zina itu, lalu maghfirah mereka mendapatkan ampunan dari Allah, wa rizqun karim dan rezeki yang mulia. Rizqun karim kata Ibnu Katsir adalah inna Allahi fi jannatin na'im, yaitu mendapatkan surga di sisi Allah kelak yaumil akhir hari akhirat. Baik, kita baca keterangan dari Ibnu Katsir. Kalau Ibnu Abbas tentu sudah terkenal seorang sahabat yang langsung berdoa Nabi, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Bahkan doa ini direkomendasikan bapak-bapak yang melepas putra putri yang belajar setiap hari ke madrasah, doa pendidikan atau yang di pesantren, doa mustajabnya salah satunya doa ini, Allahumma faqihhu fid din, ya Allah pandaikan anak ini dalam urusan agama. Wa'alaikum ta'wil, khususnya pandaikan dia dalam mentafsirkan ayat Al-Quran. Ini khusus kepada Abdullah bin Abbas ketika itu. Tapi dalam kaidah umum doa itu boleh untuk siapapun. Nabi Ibrahim kan doa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Doa Nabi Ibrahim, Islam Ibrahim. Tapi itu doa itu untuk siapapun, kalau Anda yang berharap anaknya menyaksikan mata, maka dimulai dulu dari doanya azwajina. Ya Allah, jadikan istri hamba, istri menyejukkan mata, dan keturunan hamba, keturunan yang menyejukkan mata. Kenapa minta pasangan dulu sebelum anak? Anak-anak tidak mungkin jadi baik tanpa melalui ibu yang baik. Ada pelajaran nanti kisah Nabi Nuh dan Nabi Lut itu. Ya, kita bapak yang berada di naungan bapak yang hebat, Nabi bilang Allah melahirkan siapa namanya? Anak durhaka yang ketika kapalnya Nabi Nuh sudah mulai berlayar, laut meluap, banjir di mana-mana, Nabi Nuh memanggil dengan panggilan sayang, ya mulai melahirkan mana? Anakku, ayo naik ke kapal sama ayah. Anak durhaka itu menjawab, Sa'awi ila jabalin yas'uri nama. Tidak ya, saya akan naik ke gunung karena air tidak mungkin sampai ke atas gunung. Itu dalam kondisi air sudah tinggi di mana-mana. Kenapa anak muslim banget? Karena dari para itu karena hari-harinya anak itu biasa melihat ibunya membantah suaminya, ayahnya itu. Jadi ternyata pengaruh ibu luar biasa. Maka jangan berharap anak solehah sebelum suami sukses mensolehkan pasangannya. Maka doa itu nggak mungkin Quran itu kebetulan penempatan kalimatnya. Doanya mesti hablana min azwajina baru dzurriyyatina. Kenapa sih kok minta pasangan dulu sebelum anak? Karena anak soleh itu hasil dari didikan suami yang bisa mendidik istrinya jadi solehah. Itu kunci ternyata dalam setiap kesuksesan berumah tangga. Imam Ibn Abbas mengatakan, al-khabisatu minal qawli lil-khabisina minal rijal, wal-khabisuna minal rijal lil-khabisati minal qawli. Kalimat yang buruk, ya,
Jadi tuduhan palsu, tuduhan Aisyah selingkuh dan lain-lain sebagainya itu paling tepat kalimat itu ditujukan kepada orang yang menuduh. Jadi dalam hal ini kita plus tidak mengartikan kalimat khabisat itu dengan kalimat perempuan yang buruk, tapi khabisat lebih kepada ucapan. Ya. Jadi harusnya yang layak disebut buruk itu bukan Aisyah, tapi siapa yang melemparkan tuduhan buruk siapa? Kedua lagi kemarin tokoh utamanya siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul bin ini tokoh dan munafik di kota Madinah. Jadi yang pantas dituduh buruk itu adalah Abdullah bin Ubay bukan Aisyah radhiyallahu anha, karena Aisyah ini perempuan yang baik-baik ya. Ayat sebelumnya ini memang harus dibaca sebelumnya, ayat ke-23 Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam satu ayat ada 3 karakter wanita yang baik-baik. Innal ladzina yarmuna al-muhsanat, mereka yang menuduh muhsanat wanita yang baik-baik. Baik-baik Pak. Maka muhsanat itu kalau dari laki-laki perempuan berarti yang menutup aurat, tidak tabarruj, tidak khulwah. Ya, ini menjaga kehormatan dirinya. Maka sifat perempuan hebat itu dalam surah Nisa, fasolihatu qanitatun lil ghaibi. Hafidatul qanitatun hafidatul lil ghaibi. Perempuan yang baik itu adalah qanitat, taat kepada Allah, hafidatul lil ghaibi, menjaga kehormatan diri ketika ditinggal suaminya. Nah, ini. Maka dalam ayat ini orang yang menuduh wanita baik-baik, Aisyah baik gak? Aisyah baik. Al-Ghafilah, perempuan yang lalai sebenarnya. Padahal dalam tafsir Ghafilah itu adalah perempuan yang tidak terbetik untuk berbuat zina. Jadi ada barangkali lelaki perempuan baik sebenarnya, tapi terbetik, orang terbetik ingin zina, selingkuh. Nah, cuma mungkin masih punya rasa malu. Memang rasa malu benteng paling utama. Idalam nastahi asnah masyita. Tapi kalau tidak punya rasa malu, berbuat suka. Mungkin sebagian orang itu syahwatnya tinggi. Ya, sempat terbetik ingin maksiat, ingin zina, tapi terbetik saja. Nah, Ghafilah itu masya Allah itu perempuan yang baik-baik, tidak terbetik untuk zina. Mukminah, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dia kalau sampai dituduh dengan tuduhan buruk, ini sungguh kecil sekali tuduhan itu. Nah, Aisyah punya tiga-tiganya Pak. Yang menjaga kehormatan dirinya, pasti Aisyah. Yang kedua, tidak mungkin terbetik ingin selingkuh dari Nabi. Saya baca dalam keterangan ahli tafsir, sejahat-jahatnya istri Nabi tidak ada yang selingkuh, tidak ada. Jadi kalau istri Nabi Nuh, Nabi Nuh itu disebut oleh Allah berkhianat, masuk neraka, itu bukan selingkuh Pak. Nabi Nuh itu berkhianat yang dalam ayat itu menentang dakwah suaminya, bahkan termasuk yang mengatakan Nuh lelaki yang majnun, gila. Kenapa gila? Dia membuat kapal di sebuah dataran yang ini tidak mengatakan akan terjadi banjir. Nih, misalnya ada KI dakwah di Semarang paling tinggi. Bagaimana begini? Semono, Semarang. Dan dia ngomong ayo pada taat dan soleh karena kalau tidak akan ada banjir besar melanda tempat ini. Maka Nuh dikatakan Nuh sudah mulai gila. Istrinya yang menguatkan dia memang sudah gila. Itu kata-kata buruk istri Nabi Nuh kepada kaumnya. Ada Nabi Nuh khianatnya itu membocorkan karena satu hari Nabi Nuh kedatangan tamu yang rupawan. Dan sudah tahu para jamaah di zaman Nabi Nuh itu kaumnya senang lelaki dengan lelaki. Maka dibocorkan oleh istri Nabi Nuh, agar gembira untuk kalian. Nuh kedatangan tamu sebelum orang lihat tamu yang lebih ganteng dari tamu hari ini. Bayangkan itu sebagaimana lelaki rumah dan perempuan cakep. Ya.
syahwat ke sana gitu. Nabi Yusuf ketika digoda Zulaikha itu tertarik nggak? Tertarik nggak? Kalimatnya Allah jelas. Walaqad hamma bihi wa hamma biha. Hambun itu lebih dari sekedar cinta. Kalau ada hubun, ya isyun, hambun. Ya, hambun itu lebih kepada kayak primabun cinta. Isyun ini tahanan itu ya. Ada senang itu, ada zina. Tapi kan Allah tampakkan dari kuasaannya. Falaula arro'a burhana rabbi. Andaikan kami tidak tampakkan dari kekuasaan kami, jatuhlah nanti itu dalam kekuatannya Islam. Ini rumah. Itu pengkhianatan Nabi Nuh, istri Nuh dan semua tak jadi nggak selingkuh. Cuma bocorkan rahasianya, harusnya nggak dibocorkan rahasia itu. Maka Ibnu Abbas di sini ketika mengatakan al-khabisat dan al-khabisina, wal-khabisuna dan al-khabisat, beliau mengartikan yang pertama bahwa tuduhan buruk itu nggak pantas diberikan kepada Aisyah. Tapi tuduhan buruk keburukan itu milik mereka yang menuduh Aisyah selingkuh. Karena Aisyah memiliki tiga sifat, ya, muhsanah, ghafilah, mu'minah. Ada yang baik-baik, ya, tidak tertentu untuk selingkuh dan dia beriman kepada Allah dan Rasulnya. Itu hasil yang pertama. Penafsiran yang kedua, ini dari siapa? Dari Abdurrahman Ibn Zaid bin Aslam, dari Ibn Abbas. Mengatakan al-khabisatu minan nisa'i il-khabisina minal rijal. Ini yang sesuai dengan terjemahan depan. Ya, perempuan yang buruk jodohnya adalah lelaki yang buruk. Wal-khabisuna dan lelaki yang buruk al-khabisuna minal rijal il-khabisati minal nisa. Jodohnya perempuan yang buruk. Waktu itu minal nisa, dan perempuan yang baik-baik itu minal rijal, jodohnya adalah lelaki yang baik dan sebaliknya. Itu menurut pendapat yang kedua dari Zaid bin Aslam terkait dengan tafsir ini. Dan ini yang diterjemah di depan lebih kepada terjemah dari Zaid, ya. Laki yang baik untuk perempuan baik, laki yang buruk untuk perempuan buruk, perempuan yang buruk untuk laki buruk, perempuan baik untuk laki yang baik. Ya. Dan ini yang banyak dipakai kalau untuk tema-tema tentang rumah tangga atau yang kajian pranikah itu biasanya tema ini ditaikkan nanti kalau pengen jodoh yang baik maka perbaiki diri dulu. Ya, ini karena jodohmu sembilan dirimu. Dan ini nanti ada keterangan lain kenapa kalau pakai makna ini ada kejadian Nabi Nuh dan Nabi Lut, Asia dengan Fir'aun. Itu ada keterangan tambahannya, ya. Bahwa pertama kenapa Nabi Nuh alaihissalam dan Lut alaihissalam istrinya tidak baik. Pendapat pertama bahwa Nabi Nuh dan Nabi Lut ketika menikah dengan perempuan itu belum diangkat sebagai Nabi. Nah, itu pendapat yang pertama. Jadi memang belum jadi Nabi. Ya, Allah bisa saja mensyariatkan memilih Nabi-Nya setelah menikah. Dan begitu rata-rata Nabi itu diutus oleh Allah di usia 40. Nabi Nuh, Nabi Musa alaihissalam ketika dipanggil oleh Allah, Nabi Musa setelah menikah dengan putri Nabi Ismail. Ya, Rasulullah siapa jadi Nabi 40 setelah menikah dengan Khadijah. Nabi yang paling muda Nabi Yahya, dalam surat Maryam disebut Yahya khudil kitaba bi quwwah wa atainahul hukma sabiyya. Yahya khudil kitab, ambil pelajari kitabmu bi quwwah dengan benar-benar sungguh-sungguh. Wa atainahul hukma sabiyya, dan kami berikan hikmah kenabian itu sabiyya di saat dia masih bayi. Usia 5 tahun jadi Nabi. Nabi Yahya itu Rasulullah menyampaikan setiap orang menghadap Allah salah kecuali Yahya ibn Zakaria. Ya, ini 5 tahun dijaga oleh Allah, tidak pernah salah Nabi Yahya alaihissalam. Nah, itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, kenapa Nabi Nuh dan Nabi
pertama itu seagama, ya, seagama. Meskipun nanti boleh dalam surat Al-Maidah yang 5 itu, ya, uhilla lakum, ya, dihalalkan untuk kalian, ya, menikahi muhsanat, wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba hillun lakum, dan menikahi perempuan baik-baik. Kalimat Allah muhsanat, ya. Minal ladzina utul kitab, dari utul kitab berarti siapa? Ahli kitab siapa? Yahudi, Nasrani. Ini secara fikih tidak pendapat. Indonesia memilih tidak mengakomodir lelaki Muslim menikah dengan wanita Kristen atau Katolik. Ya. Jadi tidak diizinkan pernikahan beda agama. Tapi bicara fikihnya beda pendapat. Ya. Di zaman Umar bin Khattab jadi khalifah, beberapa sahabat pernikahan juga. Hudzaifah itu Yaman, itu urusan normal. Ya. Bukan nggak boleh. Tapi bagaimana nasib azifat itu? Ya, perempuan-perempuan yang perawan-perawan muslimah yang baik-baik itu. Terus kalau pilihnya yang ahli kitab sekedar boleh, dan bagaimana itu? Ya. Itu soal skala prioritas. Belum lagi kalau bicara agama, ya, nanti di akhirat itu Allah sampaikan di surat At-Tur ayat 21. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin, wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin, dan imannya dipilih dzurriyyah. Dzurriyyah itu anak turunnya, anaknya, cucunya, beriman semuanya. Al-haqna bihim dzurriyyah, kami akan pertemukan kembali mereka dengan anak cucunya. Di mana? Di surga. Syaratnya satu, diimanin dalam satu tiga iman. Nah, iman itu ya sudah jelas. Tasdiqun bil qalbi, iqrarun bil lisan, amalun bil jawarih. Percaya dalam hati, mengucapkan. Ada orang beriman itu mengucapkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Sebenarnya beberapa teman harmoni sering pernah menyampaikannya untuk pelajaran. Tidak saya sebut nama, tapi juga dalam pelajaran saya. Suaminya Muslim, istrinya Katolik, dan Masya Allah keluarga baik, bahagia, harmoni, setia banget. Justru saking setianya itu sangat takut kehilangan. Prinsipnya lakum dinukum waliyatin. Itu Masya Allah. Yang satu takmir masjid, bagian dakwah, yang bukan yang itu satu. Ya. Istrinya takmir gereja, karena aku di situ. Ya. Dan harapannya luar biasa. Lalu sekarang, ya. Dan di banyak dalam pengajian itu tentunya paling depan saya. Ya. Luar biasa ini, ya. Aktif berdua, istrinya di gereja. Kita doakan kalau ada jamaah yang sakit dikunjungi, doakan Tuhan kasih Tuhan Yesus hadir, Tuhan Yesus ada. Ya itu, ya itu istrinya. Makanya Tuhan cari Ustaz, bagian dakwah di Sulawesi itu sangat banyak. Kalau Ramadan itu Masya Allah, tentang suaminya, istrinya masak, sama salah, sambil tiga bangun masak. Suaminya dibangunkan di tempat, ya, makan bareng, ya, menemani suaminya, ya, nanti suaminya pergi ke masjid, istrinya tidur istirahat. Nanti hari Ahad jam 7, suaminya lagi ke gereja, dan dijemput lagi, ya, harmoni luar biasa, harmoni, ya, bahagia, ya, sampai punya anak cucu, dan saya hadir di pernikahan anak-anaknya, alhamdulillah anaknya Muslim semua, 2. Ya, ketika suatu hari sudah sama saya pengen haji sama istrinya. Saya pengen haji Pak, tapi sama istri saya, bisa nggak? Nggak bisa Pak, karena nggak boleh. Ya, orang kafir itu masuk negeri haram, maka mereka nggak boleh masuk ke sana.
40 hari kalau haji itu Pak. Kalau hajinya reguler 40 hari, ini kalau furoja lebih cepat 30 hari. Ini sudah terasa Pak, bisa nggak siap. Apalagi kalau tidak bisa menghantarkan masuk Islam, Allah itu hanya menjadikan besok yang bertemu karena juga ada ayat dari Allah, udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Ayo Pak masuk ke surga, gandeng pasangan dengan kalian dibahagiakan di surga besok. Ya. Itu kalau satu iman Pak. Dan iman itu maksudnya adalah wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu. Siapa disebut iman di situ? Ya tadi iqrarun tasdiqun bil qalbi, percaya ada Allah sebagai Tuhannya. Iqrarun bil lisan, dipraktekkan dengan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, iqrar bil lisan. Yang ketiga amal bil jawarih, melaksanakan rukun Islam, sholat setelah syahadat, puasa di bulan Ramadan, pergi haji kalau mampu, bayar zakat ketika sudah mencapai Islam. Ini disebut Muslim sejati setelah ikrar dengan syahadat. Kalau hanya tasdik, dia mungkin percaya, tapi enggak ikrar itu enggak dipakai. Orang Muslim itu percaya, man khalaqa as-samawati wal ardh, siapa pencipta langit bumi? Jawabannya Allah. Tapi begitu disuruh mengakui dengan kalimat asyhadu an la ilaha illallah, mereka tidak mau ucapkan kalimat itu, maka tertolak keyakinannya itu. Tidak disebut sebagai seorang Muslim atau mukmin. Ini jadi kalau bicara sekufu, definisi paling umum adalah seagama. Meskipun nanti Imam Abi Hanifah itu banyak, Abi Hanifah menggunakan kalimat sekufu itu banyak artinya. Ada paling tidak Abi Hanifah itu termasuk dalam hal harta. Maka Nabi kan kasih tahu, tunkahul mar'atu li arba'in, perempuan itu dinikah karena 4 pertimbangan. 5 lihat, yang pertama karena hartanya, 5 sabihan karena keturunannya, 5 jamaliha karena paras cantiknya, 5 diniha karena kebaikan agamanya. Kata Nabi, "Fatfar bila dijin tadi berjalan." Maka pilihlah karena agama, kamu akan beruntung. Berarti sekufu itu paling sugih itu sekufu. Jadi nanti tidak sugih sekufu enggak? Malah untuk sugih sekufu enggak. Apakah tidak sah? Dengan sah, cuma butuh penyesuaian. Ya. Sudah ada contoh dalam Al-Quran bagian Zaid dengan Zainab bin Jahsh. Zaid tetapi soleh, anak Nabi, dibanggakan Rasulullah, putranya kelak termasuk anak yang paling dicintai dibandingkan anak sahabat. Sampai Abdullah bin Umar itu iri sama bapaknya. Rasulullah kalau lebih mencintai Zaid, Rasulullah kalau lebih mencintai sama dengan Rasulullah, ya ayah daripada saya. Jangankan kamu, ayah mengambil bapak, ya. Kalah. Rasulullah lebih mencintai Zaid bin Harithah daripada ayahmu. Karena Nabi ditanya, ya Rasulullah, siapa yang jangan paling mencintai dari kalangan lelaki? Zaid. Ucapan itu jelas. Tapi mengatakan yang paling kamu cintai Zaid bin Harithah. Jadi kamu Abdullah bin Umar itu, ya. Rasulullah bisa yang sama diwajar. Karena bapakmu dia tak dipilih Nabi, tapi lebih milih Zaid bin Harithah daripada Umar bin Khattab itu. Soal cinta apa? Soal keutamaan lain, keutamaan jelas. Khilafah itu urutannya adalah urutan keutamaan. Paling utama Abu Bakar, nomor 2 Umar, kemudian Utsman, nomor 4 Ali, baru nomor 5 Al-Ashraf Al-Mubasysyirun bil Jannah. Yang 10 Rasul Islam, baru Ashabul Badar, baru nanti As-Sabiqul Awwalun, terus ada kalau tingkatan sahabat ada disepakati oleh para ulama. Baik, ini sekufu. Jadi sekufu itu pertama dalam seagama, ya. Termasuk sekufu itu adalah kalau disemakan tadi mal, soal harta, soal rupa.
soal kedudukan. Salah satu Zaid yang bikin nggak betah, Zaid dari sana nggak betah, bahkan bolak-balik beberapa kali minta tolong sama Nabi ya Rasulullah, saya nggak kuat. Rasul masih mengatakan amsik anak dan seluruh sabar, pertahankan istri, jangan ya, sabar ya. Karena saya sering kesinggung ketika Zainab itu mengungkit kebesaran nasabnya. Anda tahu Zainab binti Jahsh ini nikah dengan adik atau kakaknya Abdullah, yaitu istrinya Jahsh ini adalah adiknya Abdullah ayahnya Nabi. Berarti Zainab sama Rasulullah itu sepupu. Mulia kan misalnya Quraisy begini. Sementara Zaid bin Harithah itu disebut di dalam keterangan itu Zaid itu seorang Habasyi, negro, Ethiopia, ya, kulitnya hitam, dan dia muda, jauh Pak. Itu zaman dulu. Maaf sebelum bicara jauh, ada yang hebat. Ketika Zainab dilamar sama Rasulullah, untuk saya pertanyaan, saya dilamar untuk siapa ya Rasulullah? Untuk saya, nggak mau, enggak. Ya. Begitu, ini perintah Allah, kata Rasulullah, sama wa ta'atan, baik kalau itu perintah Allah saya terima karena taat kepada Allah. Tadi silakan. Enggak ada sebenarnya Pak itu. Nah, ini maaf bukan untuk yang berikutnya, yang berpelajaran. Sekufu bukan syarat, tapi tidak sekufu ada kendala. Nah, coba kendala. Sekufu itu kendala. Tapi bukan syarat. Gimana itu bahagia? Wong sugih untuk wong lara ya bahagia. Wong elek untuk wong ganteng ya bahagia. Wong ganteng untuk wong elek ya bahagia ada. Soalnya ada judul sinetronnya si cantik versi buruk rupa. Karena ada wataknya bahagia kan gitu. Yang satu sabar terus ya si gantengnya itu ya, si cantiknya sabar terus, si buruk kan bersyukur terus kan. Berkecuali alhamdulillah sisi ya sabar gitu ya. Jadilah bahagia ya. Tapi kan ada gampang Pak, ada banyak ya. Baik, ini Bapak Ibu sekalian, cuma maksudnya yang kedua adalah Allah jodoh itu cerminan kita. Yang maka kalau ingin yang baik, perbaiki diri kita. Insyaallah begitu. Ada nggak di antara Bapak Ibu yang kebetulan rumah sampai jangan bilang Pak, itu kalau ibu justru tak itu mungkin rumah sewa ibu ini berdua tapi berdua tak gitu kalau mau menang-menang gitu Pak ya. Jadi yang insya begitu jodoh kita cerminan kita itu kemudian yang kedua, kenapa ada kisah Nabi Nuh dan Nabi Lot dan istrinya nggak sepupu. Kemudian yang ketiga, kata Pak Al-Rasul, itu ujian Pak bagi Nabi, ujian. Jadi akan ada yang diuji oleh Allah ya. Suami yang baik-baik saja dengan beristrikan perempuan yang tidak baik-baik saja ya. Tadi ada tiga pendapat. Satu, sebelum menikah itu ya, itu terjadi sebelum menikah, istrinya nggak mau beriman. Yang kedua tadi ya, karena tadi perangnya itu memang Nabi Nuh alaihissalam dan Nabi Lot orang yang baik, tapi perang istrinya tidak baik ya. Yang ketiga ya tadi kemungkinan memang itu ujian dari beliau berdua. Jadi kalau kita diuji oleh pasangan kita, ya ketahuilah ya, itu mungkin dosa-dosa kita di masa lalu bisa jadi, atau memang ingin menaikkan derajat kita. Ujian itu ada kemungkinan berdasarkan sebabnya dulu. Baik, ini selesai. Jadi perbedaan pendapatnya, menurut ada yang mengatakan itu kalimat, ada yang mengatakan pelakunya. Ya. Kemudian Allah mengatakan ulaika mubarra'una mimma yaqulun. Mereka-mereka yang diduga buruk itu Allah sudah bersihkan dari tujuan buruknya. Lalu maghfiratun, untuk mereka Allah siapkan maghfirah. Maghfirah itu
qila fihi minal kadhibi. Karena tujuan mereka di dunia, karena tujuan buruk pada mereka itu membuat mereka menderita dunia, dan itu justru melahirkan ampunan dari Allah. Wa rizqun karim, jannatin na'im, Allah ganjar mereka dengan surga. Kalau mengacu pendapat yang kedua, berarti di sini anak Isya itu perempuan baik. Tidak mungkin Rasulullah menikahi perempuan yang tidak baik. Maka salah sekali. Berarti lelaki perempuan baik itu untuk lelaki yang baik. Baik, ini pembahasan yang terkait dengan tafsir surah An-Nur ayat 26 yang sering kita dengar, lebih baik perempuan baik kalau ada unsur yang dijelaskan oleh para ulama. Ayat berikutnya, ayat 27 sampai 29 ada keseharian Pak, ada bertamu, ada kalimat dari Allah mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la tadkhulu, janganlah kalian semua masuk buyutan ke rumah-rumah, ghayra buyutikum, bukan rumah kalian, hatta tasta'nisu, sampai kalian meminta izin, wa tusallimu ala ahliha, dan mengucapkan salam kepada penghuninya. Ini berarti kalau kepada rumah orang lain hukumnya wajib, karena al-aslu fil amri al-wujub. Tapi kalau di rumah sendiri itu tidak wajib, tetapi utama. Bapak pulang dari kerja dan ucapkan assalamualaikum, masuk rumah, itu utamaan. Tapi kalau langsung masuk belum, itu juga tidak usah. Kenapa? Itu rumah kalian. Yang wajib dengan salam dan minta izin itu ghayra buyutikum, rumah bukan rumah kalian. Dan itu khairul lakum, yang demikian itu lebih baik bagi kalian, la'allakum tadhakkarun, pada kalian saling mengingat. Fa'idhan tajidu fiha ahadan, kalau kalian bertamu dan tidak ada satupun orang di dalamnya, dan mana tamunya ucapan salam yang tidak dibalas. Berapa kali Pak katanya? 3 kali ya. Ini sa'adana ahadukum sahasan, kalau yukdan manufan yang sorif, kalau kalian bertamu sudah salam 3 kali, assalamualaikum, ya, ada jawaban assalamualaikum, dan jawaban assalamualaikum, dan jawaban fal yang sorif ulama. Ini dan ada nanti, jadi nggak boleh Pak betul-betul apalagi sampai apa ini ngintip ya, sampai Rasulullah SAW mengizinkan ini. Lau anna imran, andaikan ada orang ittala alaika, ngintip rumahmu. Jadi ada tamu, nah semuanya suka ya, tamu suka ya, terus digodok lah keluar, terus ada kaca dari band ya, dari luar ada terus dan ngintip gitu ya. Kalau semua, kalau ada orang yang ngintip ya di tempatmu ya, lau anna imran ittala alaika bighairi idni, bighairi idni, tanpa izin gitu ya. Fadhaqathu bi hasab, kemudian dilempar dengan hasab kerikil ya. Fafaqat ainahu, kemudian matanya menjadi buta, maka na'alaikan min junah, maka kamu tidak bisa dituntut, alias kamu nggak salah. Kalau dimasukkan delik hukum itu nggak masuk delik, jadi salah delik diberi paten, sementara ya nggak sopan, tapi kan ada motif baru boleh Pak, balang apa kerikil mau atau gitu, kurang itu waduh, terus sampai makan kita pun aku nggak bisa Rasulullah, karena itu adat yang buruk ya, melanggar aturan Allah ya. Fa'idhan tajidu fiha ahadan fala tadkhuluha hatta yu'dhana, kalau nggak ada orang kamu nggak boleh masuk ya. Wa in qila lakum irji'u farji'u, kalau tuan rumah nggak berkenan,
teman ada nggak berkenan, ada orang nggak jawab, nggak berkenan, Pak, harus orang peka ya. Assalamualaikum. Tapi ada orang nggak jawab, oleh itu tanda tidak berkenan menerima tamu. Maka perintah Allah farji'u, ayo pulang, jangan masakan. Huwa azkalakum, itu lebih suci bagimu, lebih terhormat. Ya, wallahu bima ta'maluna alim, dan Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu lakukan. Jadi ada bertamu. Memang ada di sini ada kisah Pak. Suatu hari Sa'ad bin Ubadah, ini bukan nyelenggar ya, tapi cerdas ya. Sa'ad bin Ubadah dia cerita, Zaharana Rasulullah SAW di masjid dan Al-Quran. Sekali nanti datang ke rumah saya, kemudian beliau ucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Farad dan Sa'ad dan Khafiyah. Sa'ad jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena Nabi tidak dengar itu, ya, Nabi dengar lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab lagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan jawaban yang pelan. Sampai diulang lagi 3 kali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena Nabi tidak dengar dari 3 kali, Nabi pergi. Begitu Nabi pergi, umat atba'ahu saat Nabi pergi, ya Rasulullah, ya, saya di rumah gitu ya. Faqala, ini kuntu asma. Kenapa tidak jawab salam saya? Saya pulang 3 kali begitu ya Rasulullah. Saya dengar ya Rasulullah, cuma saya jawab ke orang agar jangan mengulangi salam sampai 3 kali agar rumahku berkah juga kan. Assalamualaikum. Ini cerdas ya. Kali Rasulullah, Assalamualaikum, semoga keselamatan untuk kalian, warahmatullahi dan rahmatnya Allah, wabarakatuh, dan berkah dari Allah untuk kalian semua. Agar rumahku penuh berkah semua, maka aku sengaja menjawablah atas dengan mengulang 3 kali. Nah, ini hadis sahih menceritakan istri bukan jadi sahabat saat itu berkah mereka. Ini tentu boleh saja ya, perlukan dengan Rasulullah agar didoakan dengan kebaikan. Saya sebutkan Pak satu ayat yang terkait dengan usulan di tema ya. Laisa alaikum junahun an tadkhulu buyutan ghayra maskunatin fiha mata'un lakum. Tidak berusaha kamu kalau masuk ke rumah yang di sana tidak ada penghuninya atau pemiliknya. Itu dalam keterangan tafsirnya dua makna. Yang pertama, kalau kalian masuk rumah tamu yang kalian sudah bertamu beberapa hari sebelumnya. Misalnya kita punya rumah, ada memang rumah ideal dalam Islam itu salah satunya adalah tamu itu tidak mengganggu tuan rumah dan tuan rumah tidak nyaman tamunya. Itu rumah yang bagus. Jadi kalau bisa ada ruang tamu, kamar mandi juga di dalam itu. Jadi mau aktivitas nginep itu tuan rumah tidak terganggu, tamunya nyaman. Tidak ada yang isinya berlimpah, percobaan, baiknya buat rumah itu yang syaki gitu lah. Ada tamu syukur-syukur, intinya jangan satu. Tamu akor sendiri, tamu laki-laki sendiri, biar enggak saling mengganggu. Ada sebagian yang bersih, barangkali pas tamu kita tersadar, kemudian pas makan, kayaknya mau ya. Biar nyaman tadi, akses tamu putih sendiri dan bukan sendiri. Kemudian ada kurang lagi dalam itu yang paling bagus. Nah, maksud ayat ini, kalau kalian mau tamu ke rumah yang sudah kalian masuki sebelumnya, kemudian kalian pergi, ya, kemudian masuk lagi nggak boleh izin boleh, ya, itu yang pertama namanya. Yang kedua, bayar maskuratil itu adalah tempat umum. Mungkin maaf ada zaman dulu tempat persinggahan, kemudian ada tempat yang disediakan oleh rumah negara yang diselenggarakan ya, ada mungkin homus lain umum. Siapapun usaha boleh tinggal di situ, nah itu termasuk boleh mengkasih pemiliknya karena sudah ada tulisan dan milik umum. Siapapun boleh istirahat di situ. Itu mana yang disebutkan oleh para mufassirnya. Waktu malam surat ini ada tamu, ya ada bertamu. Nah nanti ada
kalau sudah bertaruh di dalam apa yang dilakukan? Ya, salah satunya nudul baswan atau baswan menentukan pandangan. Nah, ini dibahas pada ayat berikutnya. Jadi pertama itu kata Jawa, ya, maaf untuk asal ya, di jalur beliau kurang-kurang incet. Incet itu apa? Gak kelihatan apa-apa. Ya. Nanti begitu keluar bisu, apa bisu? Aisyah ngomong-ngomong, kita lihat, benar pernah ke rumah bapak itu? Pernah? Gimana Pak? Bagus ya, bersih, rapi. Nah itu mau bisu dari keburukan. Jadi misalnya maaf berantakan, posting, terus apa namanya, rumah kotor nggak diperhatikan, kayak kapal pecah, itu jangan bicara yang buruk-buruk ya. Dan kenapa suruh buta atau kayak buta itu agar kita tidak mencintai apapun yang ada di dalam rumah itu ya. Ini harusnya warnanya nggak cocok Pak, ini masuk lantai warna gini, soalnya semua gini, masuk tempatnya di sini, tentang apa namanya? Nggak ada ya. Jadi dibahas insyaallah ada bertamu berikutnya juga ada wudhu baswar yang menunjukkan pandangan. Nah, ini baik lagi dengan perempuan atau perempuan dengan laki-laki. Karena ayatnya nanti ada yang untuk mukminin, ada untuk mukminat, sama diperintahkan oleh Allah untuk wudhu baswar. Berikutnya nanti ada hijab. Hijab ini ada yang membedakan dengan jilbab. Kalau hijab itu ya ini Pak, pembatas. Ya. Itu istri sahabat itu bukan sama Rasulullah itu sebelum ada ayat ini Pak. Ya nggak boleh orang Rasulullah, masa Allah Rasulullah. Rasulullah nggak nyaman. Terus akhirnya turun ayat ini. Ini kan ayat itu turun, tadinya ayat di sini itu karena Umar itu paling berat. Tidak disopan gitu ya. Tapi di belakang nggak ada larangannya. Ya, begitu sudah ada ayat itu, tidak boleh masuk rumah Nabi tanpa salah, tidak boleh ngomong sama istri Nabi tanpa hijab. Itu sejak ayat itu nanti ada penjelasan lebih lanjut insyaallah. Allahumma sholli ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.